Meskipun hampir seluruh adegan dalam film ini memperlihatkan totalitas siswa dalam mencontek, bukan berarti film ini ngajarin ke kita tentang cara ataupun trik mencontek. Justru sebaliknya, film ini menyadarkan kita semua bahwa dimanapun kita berada, kejujuran adalah hal yang paling utama. Lin adalah tokoh utama dalam film ini. Cerita bermula ketika siswi yang memiliki otak jenius bernama Lin dipindahkan ke sekolah elit oleh sang ayah dengan harapan di sekolah barunya itu bisa memberi peluang besar untuk mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri. Dengan setengah hati, Lin menerima permintaan ayahnya. Tak seperti murid-murid lainnya, Lin dibesarkan di keluarga menengah ke bawah dan diasuh oleh orang tua tunggal di mana ayahnya bekerja sebagai seorang guru. Kepala sekolah yang mengetahui Lin berasal dari keluarga yang kurang mampu tetapi memiliki otak jenius, kemudian memberi beasiswa secara penuh kepada Lin. Di sekolah, Lin bersahabat dengan Grace, seorang siswi cantik, baik hati, tapi kurang pintar. Grace yang tahu kalau Lin punya otak jenius meminta kepada Lin untuk mengajarinya mata pelajaran matematika. Lin pun menyanggupinya dan sebagai imbalan atas kebaikan Lin, Grace akan memanggilnya dengan sebutan Guru Lin. ครูพี่ลิน ครูพี่ลิน คำนี้โดน Dalam ketatnya pengawasan saat ujian, Lin membantu Grace berbuat curang dengan memberinya contekan jawaban. Padahal soal ujian itu sama seperti soal yang pernah diajarkan Lin sebelumnya. Tetapi Grace tetap saja tak bisa mengerjakannya sampai dia menangis. Lin kemudian memberi contekan pada Grace dengan menulis jawaban pada sebuah penghapus, kemudian memberikan pada Grace melalui sepatu. Aksi yang menegangkan itu Lin lakukan karena merasa kasihan pada Grace. Suatu ketika, Lin diperkenalkan oleh Grace dengan pacarnya yang bernama Pat. Pat adalah murid bodoh yang berasal dari keluarga kaya dan merasa jika uang dapat membeli segalanya. Pat kemudian menawarkan 3.000 baht untuk tiap-tiap mata pelajaran jika Lin membantunya memberi contekan dalam ujian. Semula Lin menolak tetapi kemudian menyetujui setelah Lin menemukan kwitansi senilai 200.000 baht yang harus dibayarkan oleh ayahnya di luar biaya sekolah. Pada awalnya, Pat hanya mengenalkan bisnis contek-mencontek itu pada 5 orang teman sekelasnya. Untuk memberi contekan pada teman-temannya saat ujian, Lin menggunakan teknik ketukan jari sesuai not musik piano. Setiap ketukan jari tertentu melambangkan huruf jawaban dari A hingga D sehingga guru tak akan curiga. อันเนี้ยกอไก่ อันเนี้ยขอไข่ Ide itu muncul ketika Lin sedang bermain piano karena teringat tanggal ulang tahun ibunya. Karena menggunakan teknik not piano, Lin dan teman-temannya lalu menyamarkan aksi contek-mencontek itu dengan istilah les piano. Seiring berjalannya waktu, les piano terselubung itu diikuti oleh banyak siswa di sekolah dan dijadikan bisnis oleh Lin. Dari hasil bisnis contek-mencontek itu, Lin mengumpulkan banyak uang dan membelikan sebuah kemeja yang mahal untuk sang ayah. Dengan senang hati, sang ayah memakainya dan mengira kalau Lin mendapatkan banyak uang dari hasil mengajar les piano. Menginjak kelas 12, ada siswa baru yang bernama Beng. Beng dan Lin ternyata memiliki banyak kesamaan. Beng juga memiliki otak jenius seperti Lin dan dia juga diasuh oleh orang tua tunggal yang ibunya bekerja sebagai buruh cuci di laundry kecil miliknya. Sama halnya dengan Lin, Beng merupakan murid jenius yang berasal dari keluarga menengah ke bawah namun terjebak di sebuah sekolah elit. Dalam sebuah lomba yang diberi tajuk Teen Genius, Beng dan Lin ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mewakili sekolahnya. Kepala sekolah sangat bangga melihat penampilan Lin dan Beng di lomba itu. Kepala sekolah lalu memanggil Lin dan Beng untuk memberitahu bahwa mereka berdua akan diikutkan dalam seleksi program beasiswa sarjana di Singapura untuk mewakili sekolahnya. Tetapi kesempatan itu hanya untuk satu orang saja, sehingga Beng dan Lin harus berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa itu. Meski memiliki banyak kemiripan, Beng punya prinsip yang sangat berbeda dengan Lin. Beng ternyata sangat anti dengan contek-mencontek. Beng merupakan murid yang lurus dan jujur
teratur, serta punya tanggung jawab terhadap ibunya. Pagi hari saat ujian tiba, seorang siswa bernama Tong memohon dan menawarkan uang pada Beng agar membantunya memberi contekan jawaban. Dengan tegas, Beng menolak tawaran Tong dan langsung pergi meninggalkan Tong. Di kelas, Beng datang paling awal. Beng duduk di bangku tepat di belakang Tong. Saat ujian, Beng melihat Tong mencontek kertas jawaban milik Lin. Beng pun segera menyelesaikan soal ujiannya, lalu memberitahukan pada Lin agar berhati-hati. Sebelum meninggalkan kelas, Beng juga melaporkan kecurangan Tong pada pengawas ujian. 30 menit sebelum batas waktu ujian habis, siswa di kelas itu panik karena ternyata soal ujian dibagi menjadi 2 set yang berbeda. Lalu aksi nekat dan menegangkan pun dilakukan oleh Lin. Lin dengan berani menukar lembar jawab dan soal miliknya dengan milik Tong. Sehingga Lin bisa membantu memberi contekan pada Chris dan teman-temannya yang memiliki soal dengan set nomor 2. Meski Lin dan teman-temannya sempat panik, namun aksi Lin itu akhirnya berakhir dengan mulus tanpa ketahuan pengawas ujian. Lin benar-benar jenius, ia bisa mengerjakan 2 soal dengan set yang berbeda tepat waktu. Chris, Pat, dan teman-temannya pun akhirnya bisa bernapas dengan lega karena Lin berhasil menyelamatkan keadaan. Tapi masalah belum selesai. Setelah ujian, kepala sekolah memanggil Lin dan Tong ke ruangannya. นางสาวฤจดาม .5 ทับ 3 และนายบรรจง ม .5 ทับ 1 เชิญมาที่ห้อง Chris dan Pat sangat tegang karena takut jika aksi contek-mencontek mereka selama ini diketahui oleh kepala sekolah. Di saat bisnis Lin sedang berkembang, Beng ternyata melapor kepada kepala sekolah bahwa Lin telah membantu Tong berbuat curang dengan memberinya contekan jawaban. Di dalam ruangan, kepala sekolah bertanya pada Lin, apakah benar dia telah memberi contekan pada Tong. Lin dan Tong hanya diam dan tak berkata apa-apa. Lin lalu diminta meninggalkan ruangan sementara kepala sekolah akan menyelidikinya. Ketika hendak meninggalkan ruangan, Lin kembali dipanggil karena kepala sekolah melihat lembar soal set 1 milik Lin tidak sesuai dengan kertas buramnya yang ternyata berisi rumus jawaban untuk soal set nomor 2. Keesokan harinya, kepala sekolah memanggil ayah Lin ke sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa sekolah adalah tempat belajar, bukan tempat mencari uang. Tapi Lin menyangkal bahwa ia bukan satu-satunya orang yang melakukan hal itu karena kepala sekolah juga telah menerima uang pelicin dari ayahnya. Kepala sekolah membantah karena uang yang dibayarkan ayahnya itu adalah uang gedung, bukan uang pelicin. Karena dianggap tak sopan, kepala sekolah akhirnya membatalkan beasiswa Lin dan juga kesempatannya untuk ikut program beasiswa ke Singapura. Sesampainya di rumah, ayah Lin kecewa dan melepas kemeja yang dibelikan oleh Lin dari bisnis haramnya itu. Ayah Lin juga meminta untuk mengembalikan semua uang dari bisnis contek-mencontek pada teman-temannya. Dan sejak saat itu, bisnis contek-mencontek itu terungkap dan berakhir. Setelah peristiwa itu, Chris dan Lin makan malam bersama. Chris bercerita bahwa suatu hari ia diundang makan malam oleh orang tua Pat. Di acara makan malam itu, orang tua Pat ingin sekali anaknya masuk perguruan tinggi Boston dan berangkat bersama-sama dengan Chris, dengan harapan Chris bisa belajar bersama-sama dengan Pat. Mereka mengira nilai Pat selama ini membaik karena kedekatannya dengan Chris. Orang tua Pat juga akan menanggung seluruh biaya kuliahnya selama di sana. Pat dan Chris sangat takut jika permintaan ayah Pat itu tak bisa diwujudkannya. Pat dan Chris berencana meminta bantuan pada Lin agar bisa lolos ujian seleksi perguruan tinggi atau STIC dan akan membayar Lin senilai 600.000 baht. Semula, Lin menolak tawaran Chris karena sangat beresiko. Lin kemudian pergi ke apartemen Pat untuk mengembalikan buku dan menulis pesan untuk Pat jika kali ini ia tak bisa membantunya. Ketika sampai di resepsionis, Lin melihat ke arah jam dinding menunjukkan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap negara. Lin berpikir jika perbedaan zona waktu itu bisa menjadi celah dalam ujian STIC. Dari ide itulah, Lin berubah pikiran dan kemudian menerima tawaran Chris dan Pat. Selain karena uang imbalannya yang besar, Lin juga menemukan cara guna memanipulasi sistem STIC. Lin kemudian menjelaskan langkah demi langkah mengenai idenya itu pada Pat dan Chris. Karena STIC dilakukan pada hari dan jam yang sama pada tiap-tiap negara, maka akan ada satu negara yang pelaksanaan ujiannya dilakukan 4 jam lebih awal dari Thailand, yaitu Australia.
Dengan jeda waktu itu, maka Lin akan terbang ke Sydney, Australia untuk mengikuti ujian terlebih dahulu. Ujian STIC akan dibagi menjadi 4 sesi. Pada setiap sesi, peserta akan diberikan jeda 10 menit untuk beristirahat, kecuali pada sesi ketiga. Setelah selesai mengerjakan soal, Lin akan mengingat jawaban, lalu mengirimkannya ke Pat dan Grace pada saat jeda istirahat. Jawaban itu akan dikirim melalui ponsel yang nantinya akan disembunyikan di tangki toilet kamar mandi. Karena pada sesi ketiga tak ada jeda waktu istirahat, maka Lin akan berpura-pura sakit supaya diizinkan untuk pergi ke toilet. Setelah semua jawaban diterima, maka Grace dan Pat yang berada di Thailand akan mencetak huruf jawaban itu ke bentuk barcode, lalu ditempel di pensil yang akan dipakai untuk ujian. Ketebalan kode barcode itu melambangkan huruf jawaban dari A hingga D. Agar rencana itu berjalan lancar, maka Lin membutuhkan bantuan satu orang yang memiliki otak jenius seperti dirinya, dan satu-satunya orang itu adalah Beng. Tapi Lin pesimis, Beng mau untuk diajak bekerja sama. Pada malam berikutnya, Beng yang sedang membantu ibunya mengantar pakaian ke pelanggan tiba-tiba didatangi oleh 2 orang pengendara mobil. Pengendara mobil itu menuduh Beng telah menyerempet kaca spion mobilnya hingga patah. Mereka lalu menghajar Beng hingga pingsan, kemudian membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Beng sangat sedih karena insiden itu Beng gagal mengikuti ujian seleksi beasiswa ke Singapura yang akan diselenggarakan pada keesokan harinya. Setelah pulang sekolah, Lin, Pat, Grace, dan Tong kembali membahas konspirasi itu. Karena biaya dan resikonya yang sangat besar, maka menurut perhitungan Lin, dibutuhkan 30 orang peserta yang masing-masing harus membayar 250.000 baht. Untuk memenuhi kuota itu, Tong telah mengumpulkan anggota sebanyak 30 orang melalui grup STIC-nya. Malam harinya, proyek yang bernilai jutaan baht itu mulai digodok. Pat menjelaskan pada 30 orang peserta yang akan mengikuti ujian STIC dengan detail dan rinci, termasuk menyiapkan tukang ojek agar mereka tak terlambat ke tempat ujian setelah menerima pensil yang ditempel kode jawaban. Lin, yang merasa tak bisa melakukan tugas itu sendirian, berencana untuk meminta bantuan pada orang yang memiliki otak jenius seperti dirinya. Maka, siang itu dengan penuh keyakinan, Lin mendatangi Beng untuk diajak bekerja sama dalam menjalankan rencananya. Lin yang tahu jika Beng sangat menjunjung tinggi kejujuran, berusaha meyakinkan Beng dengan mengatakan bahwa tidakkah kau lihat, bahkan jika dirimu tidak curang, kehidupan tetap akan mencurangimu. Meski Beng tak memberi keputusan, Lin lalu pergi dengan meninggalkan kartu alamat Grace yang berada di sebuah percetakan. Keesokan harinya, Beng tampak datang ke gudang percetakan memenuhi undangan Lin. Lin langsung menjelaskan pada Beng mengenai rencananya. Pertama-tama, Lin dan Beng akan mendaftar dan mempersiapkan semua syarat serta administrasi yang diperlukan. Kemudian, Lin dan Beng akan terbang ke Australia untuk mengikuti ujian STIC. Langkah demi langkah dijelaskan oleh Lin secara detail sambil melakukan simulasi. Beng lalu menanyakan berapa uang yang akan diterimanya. Lin mengatakan Beng akan menerima 1 juta dan 2 juta untuk Lin. Beng setuju dan mereka pun mengakhiri pertemuan itu. Lin berpesan pada 3 temannya untuk kembali berkumpul 10 jam sebelum berangkat ke bandara karena masih ada yang harus dipersiapkan. Tiba pada pukul 13, mereka berkumpul dan Lin berpesan apabila hal yang tak diinginkan terjadi, maka tak boleh menyalahkan siapapun. Lin juga bertanya pada Pat mengenai kemungkinan terburuk seperti apabila Beng tertangkap oleh panitia STIC. Film semakin seru karena ketegangan dan konflik di antara mereka terjadi. Pat secara tak sengaja menceritakan peristiwa yang dialami oleh Beng yang dikeroyok oleh preman lalu dibuang di tempat pembuangan sampah. Akibatnya, Beng pun gagal mengikuti ujian beasiswa ke Singapura. Beng sangat marah dan langsung menghajar Pat. Beng berpikir jika Pat lah yang telah membayar preman itu untuk menghajarnya, karena dari mana Pat bisa tahu kejadian itu, sedangkan Beng tak pernah menceritakannya pada siapapun. Pat pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Beng. Pat kemudian membujuk Beng agar tak pergi dan melanjutkan rencananya. Beng merasa sakit hati karena beasiswa itu sangat dia cita-citakan agar dia bisa membahagiakan ibunya. Beng kemudian pergi setelah mengetahui tindakan kejam yang telah dilakukan oleh Pat padanya. Lin pun memutuskan untuk mundur dari rencana itu karena marah dan tak menyangka Pat tega melakukan itu pada Beng. Grace lalu mengejar Lin dan memohon pada Lin agar tetap melanjutkan rencananya. Grace menjelaskan alasan Pat melakukan cara kotor itu yaitu agar Beng tak bisa ikut ujian ke Singapura sehingga bisa berangkat bersama-sama Lin mengikuti ujian STIC.
Chris juga mengatakan jika dirinya memiliki setengah dari otak Lin, maka dia tak akan meminta bantuannya, tapi Lin tetap pergi dan tak menghiraukannya. Sementara Beng yang sudah berjalan agak jauh tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat iklan tentang masa depan laundry. Saat hendak kembali, Beng berpapasan dengan Lin. Beng mengungkapkan jika dirinya membutuhkan uang itu, sehingga akan tetap bekerja sama. Lin pun heran karena sebenarnya dirinya tak ingin melanjutkan rencananya. Beng mengatakan satu-satunya alasan dirinya mau melanjutkan rencana itu adalah Lin, sehingga Lin harus bertanggung jawab atas apa yang telah dimulainya. Lin dan Beng terdiam, mereka saling bertatapan cukup lama. Sorotan mata itu mengisyaratkan bahwa meskipun dalam hati mereka masih tersimpan emosi dan rasa kesal, tapi Beng dan Lin tak punya pilihan karena mereka sangat membutuhkan uang itu dan sadar jika mereka bukan terlahir dari keluarga kaya seperti Pat dan Chris. Lin dan Beng kemudian pergi ke bandara dan terbang ke Sydney, Australia. Sesampainya di Sydney, mereka berdua ngobrol sambil menikmati pemandangan kota Sydney. Saat di hotel, Lin melihat berita televisi yang menginformasikan bahwa prosedur ujian STIC tahun ini pengawasannya akan diperketat agar tak ada lagi kebocoran seperti tahun-tahun sebelumnya. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk mengikuti ujian STIC. Come on guys, wake up! Sebelum memasuki ruangan, panitia STIC melakukan briefing kepada peserta mengenai aturan dan larangan selama ujian, termasuk larangan membawa ponsel. Setelah selesai briefing, Lin dan Beng bergegas menyembunyikan ponsel mereka di tangki toilet sesuai yang telah direncanakan. Mereka kemudian mengerjakan soal, lalu Lin mengingat setengah bagian pertama dari total jawaban dan Beng setengah bagian yang kedua. Setelah ujian sesi pertama berakhir, mereka diizinkan untuk beristirahat selama 10 menit. Lin dan Pat berlari menuju toilet tempat mereka menyimpan ponsel. Lin lalu mengirim jawaban yang diingatnya ke Chris dan Pat yang berada di Thailand. Begitu juga Beng. Namun, secara tiba-tiba, Beng meminta uang tambahan sebesar 1 juta sebagai kompensasi karena Pat telah mengajarnya beberapa hari yang lalu. Pat dan Chris sangat kesal dan panik dengan ulah Beng itu karena sejak awal mereka sudah sepakat dengan pembagian masing-masing. Chris akhirnya mentransfer setengah dari yang diminta oleh Beng. Karena negosiasi itu, Beng cukup lama berada di toilet dan hampir terlambat memasuki ruangan ujian. Chris dan Pat yang sudah menerima jawaban dari Lin dan Beng lalu mencetak menjadi kode-kode barcode yang kemudian ditempel ke pensil 2B, dan pensil itulah yang nantinya akan dipakai oleh peserta ujian STIC di Thailand. Ujian STIC sesi kedua berisi 44 pertanyaan dengan waktu 25 menit dimulai. Seperti pada sesi sebelumnya, Lin dan Beng mengerjakan soal lalu mengingat jawabannya. Namun pada sesi istirahat kedua, Lin mengalami hambatan karena Lin harus mengantri ketika sampai di toilet. Sehingga dengan waktu yang singkat itu tak cukup bagi Lin untuk mengirim jawaban ke Chris dan Pat. Sementara itu, hal buruk telah terjadi pada Beng. Melalui pantauan CCTV gedung, panitia STIC curiga pada Beng karena berada di kamar toilet terlalu lama. Whoever isn't there, please step outside. Can you hear me? Panitia lalu menggedor pintu toilet dan meminta Beng untuk segera keluar. Awalnya Beng tak menghiraukan dan berusaha untuk tetap mengirim semua jawaban ujian. Panitia tampak kesal dan terus menggedor pintu dengan keras. Beng panik dan saat hendak berdiri, ia justru menjatuhkan tutup tangki toilet yang dipangkunya hingga pecah. Beng lalu mencoba memasukkan ponsel ke dalam kloset, tapi ia tak berhasil. Akhirnya, pintu toilet terbuka dan Beng tertangkap oleh panitia karena telah membawa ponsel. Sementara Lin, meskipun gagal mengirim jawaban pada sesi kedua, namun Lin berhasil lolos dari pantauan pengawas dengan menyembunyikan ponselnya di bawah dispenser. Pada sesi ketiga, Lin menjalani ujian tanpa Beng, sehingga Lin harus bekerja keras karena selain harus mengingat jawaban pada sesi kedua yang belum sempat ia kirim, Lin juga harus mengingat semua jawaban pada sesi ketiga. Karena sebelum sesi terakhir tak ada jeda istirahat, maka Lin harus berpura-pura sakit agar diizinkan pergi ke toilet oleh pengawas. Lin lalu memasukkan pensil ke mulutnya dan berusaha keras agar merasa mual dan muntah. Setelah muntah, pengawas pun mengira Lin benar-benar sakit dan mengizinkan Lin pergi ke toilet. Cerita beralih ke negeri Gajah Putih. Ayah Lin berusaha mencari tahu keberadaan Lin karena ponselnya tak bisa dihubungi. Berdasarkan alamat yang tertera pada sebuah surat izin, Ayah Lin mendatangi gudang percetakan dan menanyakan pada Chris dan Pat mengenai keberadaan Lin. Semula, Lin dan Pat berpura-pura tak mengetahui keberadaan Lin karena Ayah Lin bersikeras dan mengancam akan melapor kepada kepala sekolah. Chris pun mengatakan jika Ben dan Lin adalah sepasang kekasih dan mereka sedang melakukan perjalanan rahasia. Dan akhirnya, Ayah Lin pun percaya dan memutuskan untuk pergi.
pergi. Di saat itu juga 30 orang peserta ujian yang menunggu di luar gedung percetakan itu mulai panik. Mereka beramai-ramai mempertanyakan kepastiannya pada Pat dan Grace karena pensil dengan kode jawaban itu belum mereka terima, sementara waktu ujian akan dimulai sebentar lagi. Ojek yang mereka persiapkan pun sudah bersiap-siap untuk berangkat. Sementara di Sydney, Lynn memutuskan untuk kabur setelah mengambil kembali ponselnya. Lynn berpikir jika rekan senegaranya itu akan mengatakan yang sebenarnya saat diinterogasi oleh panitia STIC dan nilai ujiannya pun akan digugurkan. Ketegangan pun semakin memuncak. Setelah mengetahui Lynn tak berada di ruangan, panitia STIC mulai mengejar dan mencari Lynn. Dalam upaya pelariannya itu, Lynn tetap berusaha mengirim jawaban yang diingatnya ke Pat dan Grace karena menurutnya meskipun gagal dalam ujian STIC, setidaknya Lynn akan tetap mendapatkan uang bagiannya. Setelah keluar dari gedung tempat ujian, Lynn akhirnya sampai ke sebuah stasiun bawah tanah. Ponselnya sempat terjatuh dan terinjak hingga layarnya retak, tapi beruntung ponselnya masih bisa digunakan. Sambil berlari untuk menghindari kejaran panitia STIC, Lynn berusaha mengingat semua jawaban dan mengirimkannya ke Grace dan Pat. Hingga tak disadarinya, Lynn bertemu dengan jalan buntu. Lynn pun akhirnya berhasil mengirim semua jawaban ujian ke Grace dan Pat sebelum akhirnya panitia STIC menangkapnya. Panitia STIC itu kemudian membawa Lynn ke tempat pusat ujian dan ponsel yang digunakannya untuk mengirim jawaban itu dia masukkan ke sebuah tas milik seseorang yang berada di stasiun. Sementara di Thailand, seluruh peserta ujian telah mendapat pensil dengan kode jawaban. Mereka pun berangkat secara sentak menuju tempat ujian dengan ojek. Sesampainya di pusat ujian, Lynn ditemui oleh duta besar asal negaranya. Duta besar memberitahunya jika rekan senegaranya itu ketahuan menggunakan ponsel dan nilainya akan dibatalkan. Selain itu, Beng juga tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti ujian STIC untuk selamanya. Lynn lalu mengetuk pintu untuk melihat keadaan Beng. Lynn dan Beng saling bertatapan. Dari tatapan itu, Beng seolah-olah mengisyaratkan pada Lynn jika Beng tetap menjaga rahasia dan tak menyebut teman-temannya pada panitia STIC. Oleh karenanya, Lynn kemudian menghapus foto dirinya saat bersama Beng agar panitia tak mengaitkan antara dirinya dengan Beng. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Lynn sampai di Thailand. Pat dan Grace menyambut Lynn dengan sukacita di bandara. Pat berencana akan mengadakan pesta di rumah Lynn untuk merayakannya, tapi Lynn menolak karena sesuatu yang buruk telah terjadi. Beng tertangkap membawa ponsel dan nilai mereka berdua pun akhirnya dibatalkan. Grace mencoba menghibur Lynn dengan mengatakan akan mencarikan ujian seleksi yang lain atau ikut ujian STIC pada tahun depan. Tapi tampaknya Lynn sudah berubah pikiran. Lynn bahkan menolak pulang bersama Pat dan Grace dan memilih pulang bersama ayahnya. Saat bertemu ayahnya di bandara, sang ayah menghujaninya dengan berbagai pertanyaan mengenai kekasihnya karena ayahnya mengira Lynn sedang jatuh cinta. Lynn hanya menangis dan kemudian memeluk ayahnya. Ayahnya tampak bingung dengan apa yang telah terjadi pada anaknya itu. Malam harinya, Pat, Grace, dan Tong tampak berpesta merayakan keberhasilannya. Grace mengirim pesan melalui chat grup yang memberitahu jika Beng telah mengambil uang bagiannya dan ia meminta Lynn untuk mengambil uang bagiannya. Lynn tak membalas pesan Grace. Lynn justru keluar dari grup chat dan memutuskan tak akan mengambil uang bagiannya. Grace tampak sedih dengan keputusan sahabatnya itu. Sementara itu, Beng dikeluarkan dari sekolah karena duta besar telah melapor ke kepala sekolah. Sepulang sekolah, Lynn menerima pesan dari Beng yang mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Pada malam harinya, Lynn pun datang ke rumah Beng untuk memenuhi undangan Beng. Sesampai di rumah Beng, Lynn melihat banyak perubahan. Di sana, tampak beberapa mesin cuci baru, motor baru, dan laundry Beng pun jauh lebih bagus dan besar. Setelah berbahasa basi, Beng pun mengatakan tujuannya mengundang Lynn. Beng mengajaknya untuk melakukan konspirasi baru di ujian PIT, di mana dalam ujian itu, anggota yang bisa direkrut jauh lebih banyak, sehingga uang yang didapat juga jauh lebih besar. Selain itu, jika terjadi kegagalan, resikonya sangat kecil dan tak akan masuk penjara. Lynn heran dan sedih karena Beng sudah berubah. Kini, Beng menjadi tamak terhadap uang. Beng tak sadar jika Beng sudah dilarang untuk masuk ke perguruan tinggi manapun akibat tindakannya itu. Sambil memegang tangannya, Lynn menawarkan pada Beng agar mengambil uang bagiannya yang ada pada Pat dan Grace jika Beng membutuhkannya. Tapi, jika Lynn tak mau bekerja sama, Beng mengancam akan melaporkan semua siswa yang tergabung dalam konspirasi ujian STIC pada panitia. Lynn tak memperdulikannya. Baginya, tak ada uang yang pantas berapapun jumlahnya. Lynn pun lalu pergi meninggalkan Beng. Di akhir film, ada sebuah pesan moral penting yang disampaikan melalui film ini, yaitu Lynn akhirnya mengakui perbuatan curang dalam ujian STIC tersebut kepada ayahnya. Ayahnya tak memarahinya, justru memberi dukungan untuk berbuat jujur dan mengakui kecurangan yang telah dilakukannya pada panitia STIC. Sang ayah bahkan tetap setia mendampingi Lynn dalam masa-masa sulitnya.